Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan History of Global Politics berdasarkan timeline berikut. Reformasi ini dimulai tahun 1517 oleh Martin Luther dengan gerakan reformasi agama di Jerman yang kemudian meluas ke seluruh Eropa. Tujuannya adalah untuk melawan praktik korupsi gereja dan menuntut perubahan doktrin serta cara beribadah. Perang 30 tahun adalah perang paling kejam yang pernah terjadi. Dari adanya perang ini akhirnya menimbulkan negara yang berdaulat dan muncul inovasi teknologi dapat dilihat dari adanya bengkel dunia yang hadir dari revolusi industri Inggris. Adanya perkembangan teknologi juga membantu sektor pertanian sehingga warga dengan mudah mengelola pangannya. Perdamaian ini menjadi titik awal dalam politik internasional modern di mana terdiri dari perjanjian Osnabrück dan Münster. Perjanjian ini hadir untuk menciptakan suasana politik baru yang damai. Perdamaian New York adalah serangkaian kesepakatan yang mengakhiri Perang Suksesi Spanyol. Kesepakatan ini melibatkan negara-negara yang terlibat. Prinsip kedaulatan dengan mengaitkan otoritas kedaulatan dengan batas wilayah yang telah ditetapkan. Pada tahun 1815, negara dengan kekuatan besar cenderung bertindak bersama untuk menghindari perang dan revolusi, serta secara umum mempertahankan status quo politik dan wilayah. Konser Eropa ini didirikan setelah Kongres Wina pada tahun 1815 dan bertujuan untuk menjaga perdamaian di Eropa. Adanya pertemuan antara wakil-wakil kerajaan untuk membahas permasalahan wilayah teritorial. Dari sini juga terjadi perjanjian Paris yang mereka simpulkan sebagai bentuk untuk memulihkan tatanan Eropa. Kongres ini bukan hanya untuk mengubah peta Eropa, namun lebih jauh mencegah terjadinya penguasaan negara adidaya seperti Perancis dipimpin oleh Bonaparte. Pemberontakan anti orang asing dan Kristen di Cina yang dipimpin oleh sekelompok rahasia yang dijuluki dengan nama Boxer. Pemberontakan ini berakhir akibat adanya kekuatan dari Eropa dan kekuatan dari Amerika. Perancis menghasilkan bubuk mesin yang dijadikan senjata, kemudian Inggris membelinya dan ia gunakan secara insentif dalam perang. Salah satunya perang Jepang dan Rusia. Dampaknya merusak dan destruktif senjata terhadap kemajuan infanteri dan kavaleri. Kebangkitan fasisme di Italia di bawah Mussolini pada tahun 1922 disebabkan oleh ketidakpuasan Italia terhadap sejumlah 14 poin Woodrow Wilson. Perang Dunia Pertama adalah perang modern pertama dalam artian perang industrialisasi. Perang ini menjadi saksi penggunaan tank, senjata kimia, dan pesawat terbang termasuk senjata strategis jarak jauh untuk pertama kalinya. Perang Dunia Pertama dipicu oleh pembunuhan pada bulan Juni 1914 terhadap Adipati Agung Franz Ferdinand, keponakan Kaisar Austria oleh tangan hitam sekelompok nasionalis Serbia. Armenian Genocide adalah pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang Armenia, Yunani, dan Assyria yang tinggal di wilayah Ottoman. Triple Entente menyatakan bahwa pembantaian tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban. Kekuasaan Rusia terhadap kekuatan dunia dimulai sejak Revolusi Rusia tahun 1917 dan berdirinya Uni Soviet pada tahun 1922 sebagai negara komunis pertama di dunia. Uni Soviet memainkan peran yang menentukan dalam kemenangan Sekutu Perang Dunia Kedua dan muncul pada tahun 1945 sebagai negara adidaya berkekuatan militernya. Perjanjian Versailles menciptakan dunia baru dan mengubah peta Eropa dan Timur Tengah. Selain mengasingkan Jerman, Italia, dan Jepang, Perjanjian Versailles juga membentuk Liga Bangsa-Bangsa, hilangnya wilayah kekuasaan Ottoman di Timur Tengah. Konferensi tersebut juga mendirikan Yugoslavia, negara bangsa buatan lainnya dari sisa-sisa Kekaisaran Austro-Hungaria. Kebangkitan fasisme di Italia di bawah Mussolini pada tahun 1922 disebabkan oleh ketidakpuasan Italia terhadap sejumlah 14 poin Woodrow Wilson. Tingginya tingkat saling ketergantungan menyebarkan depresi ke seluruh Atlantik dengan cepat meruntuhkan sistem keuangan yang tidak stabil yang membebani perekonomian AS dan Eropa setelah Perang Dunia Pertama. Stalin membangun sosialisme di satu negara sebagai slogan nasionalis dan membenarkan kesulitan warga Soviet selama era kolektivisasi pertanian yang dipaksakan dan industrialisasi yang pesat pada tahun 1920-an. Di bawah tekanan dari kaum militer dalam negeri, pemerintah Jepang mendirikan negara boneka di Manchuria yang disebut Manchukuo dan menempatkan Henry Pui di singgasananya.
Hak-hak positif merupakan perkembangan yang lebih baru di Barat dibandingkan dengan hak-hak negatif yang dimulai sejak upaya memperbaiki dampak negatif industrialisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan perjanjian baru atau New Deal yang dicetuskan Presiden Roosevelt pada tahun 1930-an. Dengan naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan, Jerman memulai persenjataan kembali secara besar-besaran dan cepat yang memerlukan pengeluaran publik yang sangat besar dan menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengakhiri depresi di negara tersebut. Menghadapi kemungkinan pemusnahan, komunis keluar dari perangkap dan memulai long march di bawah kepemimpinan Mao Zedong, melintasi 6.000 mil pegunungan dan rawa-rawa hingga mencapai provinsi Shanxi Utara, jauh di pedalaman jantung Tiongkok pada bulan Oktober tahun 35. Pada bulan Februari 1935, Italia menginvasi Ethiopia. Adanya peristiwa ini menyebabkan kemunduran, ketidakpastian, dan menciptakan Ethiopia yang lemah untuk membangun pemerintahan. Pada tanggal 7 Maret, Hitler melakukan pendudukan militer di Rhineland, yang pada dasarnya dilarang berdasarkan perjanjian Versailles dan Lokar. Pada tanggal 12 Maret, Hitler melanggar larangan perjanjian Versailles dan menginvasi negaranya atas nama Volk Jerman dan mengambilnya kembali ke dalam Third Reich. Adanya perjanjian ini menimbulkan perdamaian sementara. Selain itu, perjanjian ini meyakinkan Hitler bahwa Inggris dan Perancis tidak akan menentangnya dan dia dapat lolos dengan mengambil alih seluruh Cekoslowakia. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Terdapat 4 faktor utama. Pertama, gagalnya perjanjian Versailles dan Liga-Liga Bangsa. Kedua, krisis ekonomi global di bulan Oktober akibat runtuhnya Wall Street. Ketiga, ekspansionisme Nazi dipimpin oleh diktator Jerman, Hitler. Keempat, ekspansionisme Jepang yang ingin menguasai seluruh Asia. Pada tahun 1939, Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia, yang kemudian pada tahun 1940 menandatangani Fakta Tripartite dan akhirnya membentuk aliansi poros. Jepang sadar bahwa kekuatan militernya sudah setara dengan Amerika sehingga dia mencoba melakukan provokasi dengan menyerang Pearl Harbor. Pada perang ini, senjata seperti bom atom digunakan, menjadikannya perang berskala global. Adanya perang ini juga mengakibatkan kemunduran pada Jerman karena kehilangan tenaga dan sumber daya. Kamp konsentrasi yang berisikan gas didirikan untuk kaum Yahudi, yang kemudian Nazi melenyapkan mereka secara tersusun. Peristiwa ini dinamakan genosida oleh PBB pada tahun 1948. Perang di Eropa berakhir di bulan Mei 1945 dengan menyerahnya Jerman akibat adanya keterlibatan Amerika yang mempengaruhi kekuatan militer mereka. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan banyak warga sipil, Jepang akhirnya menyerah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang ini melibatkan Kuwait dan Irak, dikategorikan sebagai perang konvensional. Perang ini dimenangkan setelah 100 jam lamanya dan terjadi gencatan senjata pada tanggal 28 Februari. Perang ini terjadi akibat Slovenia dan Kroasia memisahkan diri dan dilanjutkan dengan wilayah lainnya. Adanya pemisahan ini khususnya Slovenia mengakibatkan perang 10 hari. Uni Eropa sebenarnya telah ada sebelum tahun 1993 di mana namanya adalah European Economic Community. Namun perbedaannya dengan yang sekarang adalah peraturannya dan juga haknya. Dan hal ini berubah setelah perjanjian Maastricht di tahun 1993. Kasus genosida di Rwanda terjadi karena adanya selisih antar suku, yaitu suku mayoritas suku Hutu tidak mau menerima suku Tutsi menjadi bagian dari pemerintahan. Sistem apartheid yaitu adalah sistem yang membedakan hak masyarakat dari ras kulit. Hal ini terjadi di Afrika Selatan hingga tahun 1994 sebelum konstitusinya diubah dan akhirnya sistem apartheid dihapuskan. Taliban telah ada di Afghanistan dari tahun 1960. Sebelum tahun 1994 mereka melakukan gerakan untuk menguasai negara Afghanistan dan akhirnya di tahun 1996 mereka berhasil menguasai Afghanistan. Krisis Asia di tahun 97 sampai 98 atau biasa kita mengenalnya sebagai krisis moneter adalah krisis yang terjadi pada negara Asia yang membuat negara Asia kolaps. Hal ini bermula dari Thailand dan akhirnya menyebar ke negara Asia lainnya. India dan Pakistan merupakan negara yang sudah ada sejarah konfliknya dan pada tahun 98 ketika mereka melakukan tes nuklir, hal ini menjadi kekhawatiran dunia karena ditakutkan mereka berperang menggunakan nuklir.
Perang Kosovo adalah konflik bersenjata antara etnis Albania dengan pemerintah Kosovo yang terjadi pada tahun 98 sampai 99. Hal ini berakhir setelah NATO melakukan intervensi dan akhirnya perang ini berhenti. Tragedi 9/11 atau biasa dikenal sebagai kasus WTC merupakan kasus yang terjadi karena serangan teroris Al-Qaeda terhadap Amerika. Hal ini berdampak kepada Amerika yang melakukan gerakan war on terror dan juga sistemnya diubah. Invasi Amerika ke Afghanistan merupakan salah satu bentuk aksi mereka terhadap war on terror. Kejadian 9/11 berdampak pada Amerika yang melancarkan serangan mereka ke Timur Tengah. ICC berdiri atas Perjanjian Roma dan ICC sendiri sudah ada dari tahun 1998, namun mulai bekerjanya di tahun 2022 dan pembentukan ICC mendapat banyak dukungan. Pada tahun 2003, Amerika dan sekutunya menyerang Irak karena mereka mau menurunkan Presiden Saddam Hussein dan akhirnya mereka berhasil menggulingkan Saddam Hussein dan dibantu juga dengan warga Irak. Korea Utara melakukan tes nuklir dan hal ini mengancam negara-negara di sekitarnya karena Korea Utara merupakan negara yang tertutup dan progres nuklirnya tidak diketahui oleh dunia. Pada tahun 2008, Rusia melancarkan invasi ke Georgia karena mendukung dua provinsi separatis Georgia dalam mengamankan kepentingan negaranya, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang memiliki hubungan etnis dan budaya dengan Rusia. Upaya mencapai keamanan energi mendorong Rusia untuk memperkuat kontrolnya atas negara tetangga, terutama wilayah yang kaya akan minyak. Pada tahun 2007 hingga 2009 terjadi krisis keuangan global dimulai dari krisis kredit terutama di Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan konsekuensi dari gelembung utang yang terkait dengan pasar properti di Amerika Serikat. Selanjutnya krisis perbankan muncul di berbagai tempat dan pasar saham terjun bebas serta menurunkan nilai saham secara besar-besaran yang menandakan terjadinya resesi global. Awal terjadinya Arab Spring pada 17 Desember 2010 ketika seorang pedagang pasar Tunisia bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap penyitaan gerobak dan barang dagangannya, serta perlakuan polisi terhadapnya. Insiden ini menginspirasi demonstran di wilayah Mesir, Libya, dan Suriah dalam menggulingkan pemimpin diktator. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 terjadi krisis zona euro yang merupakan gabungan dari krisis utang negara dan krisis perbankan di zona euro, dipengaruhi oleh pertumbuhan yang rendah dan daya saing yang menurun. 2011 terjadi perang saudara di Libya ketika pasukan pro-Gaddafi menuju kubu pemberontak di Benghazi mengancam akan melakukan kekerasan. Intervensi NATO berhasil menetralisir angkatan udara Libya, mengurangi efektivitas senjata beratnya, serta membantu mengubah keseimbangan konflik, menguntungkan pihak oposisi. NATO berhasil menangkap dan membunuh Muammar Gaddafi pada tanggal 22 Oktober. Pada bulan Maret 2011 terjadi protes atau pemberontakan terhadap Presiden Bashar Assad di Suriah yang berkembang beberapa bulan menjadi perang saudara yang sangat kompleks dan sulit dipecahkan. Hal ini melibatkan banyak aktor internasional dan membantu mendorong kebangkitan ISIS di Suriah Timur. Pada bulan Juli 2013 terjadi kudeta di Mesir terhadap Presiden Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin setelah protes massal. Pengadilan Mesir kemudian melarang Ikhwanul Muslimin dan organisasi atau aktivitas apapun yang terkait dengannya. Iran membuat kemajuan dalam program nuklirnya hingga Hassan Rouhani melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat secara rahasia. Puncak dari negosiasi ini pada konvensi di Wina tahun 2015 di mana kesepakatan nuklir Iran ditandatangani oleh Iran, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Jerman, dan Uni Eropa. United Kingdom merupakan negara pertama yang memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam sebuah referendum pada tahun 2016. Peristiwa ini disebut Brexit atau British Exit. Keputusan Inggris dalam meninggalkan Uni Eropa menyebabkan penurunan tajam dalam nilai pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat, euro, dan mata uang lainnya hingga kini belum pulih. Presiden Amerika Serikat ke-45 yaitu Donald Trump dilantik pada tanggal 20 Januari 2017 memimpin dengan menerapkan doktrin America First yang mengarahkan negara ini menjauh dari hubungan internasional. Trump telah menarik Amerika Serikat dari beberapa perjanjian dan negosiasi internasional termasuk perjanjian pasukan nuklir jarak menengah. Pernyataan Tiongkok mulai tahun 2019 tentang kontrol politik dan militer yang semakin ketat terhadap wilayah administratif khusus atas Hong Kong dapat mengurangi otonomi yudisial dan kebebasan sipil di kota tersebut, termasuk juga tindakan keras yang signifikan terhadap media dan protes politik. Hingga tahun 2020, Hong Kong mengeluarkan hukum keamanannya. Tahun 2020 pandemi virus corona menyebar ke seluruh dunia, menginfeksi jutaan orang, menewaskan ratusan ribu orang. Pandangan kritis terhadap politik global semakin menguat. Organisasi Kesehatan Dunia dan PBB mengambil peran penting dalam menyebarkan informasi ke seluruh dunia terkait cara memerangi penyebaran virus. Pada tahun 2022 hingga kini, Rusia terlibat perang dengan Ukraina dengan alasan denazifikasi dan untuk membebaskan penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia di wilayah Donbas Timur.
Tindakan agresif Rusia ini telah mendapat kecaman, ancaman, dan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat, NATO, dan Uni Eropa.